Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi dengan saya Bayu Aji, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Prodi Akuntansi semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian konten analisis dan bagaimana cara menganalisis datanya. Konten analisis atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai konten analistik adalah metode penelitian untuk membuat inferensi yang sistematis dan subjektif dengan mengidentifikasi karakteristik tertentu dari pesan-pesan yang dapat diamati. Biasanya, konten analisis digunakan dalam studi media, literatur, atau dokumen historis untuk mengimplementasikan konten isi dari teks tersebut secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam konten analisis ada dua jenis, yaitu pertama kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menghitung frekuensi, sabaran, dan pola dari kata-kata atau frase tertentu dalam sebuah teks. Ini membantu dalam mengukur toren, pola, atau tema yang umum dalam data yang diteliti. Yang kedua, kualitatif. Analisis yang dilakukan dengan memeriksa penggunaan dan konteks dari kata atau konsep untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teks. Ini sering melibatkan interpretasi subjektif dari makna yang lebih dalam dari teks. Dalam penerapan konten analisis, ada beberapa langkah yang penting yang biasanya diikuti untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara sistematis dan objektif. Dan pertama, penentuan tujuan penelitian. Peneliti harus jelas mengenai apa yang ingin dicapai untuk menganalisis. Tujuan ini akan memadu seleksi data, metode analisis, dan interpretasi hasil. Kedua, pemilihan dan pengumpulan data. Ini melibatkan identifikasi dan pengumpulan teks atau data yang relevan. Data ini bisa berupa buku, artikel, transkrip, wawancara, postingan media sosial, siaran, berita, atau jenis komunikasi lainnya. Yang ketiga, definisi unit analisis. Unit analisis adalah elemen dari teks yang akan dihitung atau dianalisis. Ini bisa berupa kata, frase, kalimat, atau tema yang penonton ini harus konsisten untuk memastikan keandalan analisis. Yang keempat, kategorisasi. Membuat kategori atau tema yang akan digunakan untuk mengelompokkan data dan menganalisis data. Kategori harus mencerminkan tujuan peneliti dan harus eksklusif serta inklusif. Kelima, coding. Proses coding melibatkan penelitian setiap unit data ke dalam kategori yang telah ditentukan. Hal ini seringkali memerlukan pembuatan buku kode yang mendetail yang digunakan untuk memastikan bahwa semua peneliti harus coder beroperasi dengan definisi yang sama. Yang keenam, analisis. Setelah data dikodekan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dalam analisis kuantitatif. Ini mungkin melibatkan penghitungan frekuensi, pencairan, pola, dan penggunaan statistik untuk menafsirkan hasil. Untuk analisis kualitatif, ini melibatkan interpretasi tentang bagaimana dan mengapa kategori tertentu muncul dalam teks, seringkali dengan mempertimbangkan konteks sosial atau budaya. Yang ketujuh, validitas dan keandalan. Memeriksa validitas dan keandalan hasil sangat penting. Validitas berkaitan dengan beberapa baik instrumen peneliti mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, sedangkan keandalan berkaitan dengan konsistensi hasil ketika peneliti diulang
atau ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Yang ke-8, pelaporan hasil. Hasil dan kesimpulan dari analisis harus dilaporkan secara jelas dan lengkap, termasuk deskripsi metodologi, hasil, dan pembahasan mengenai implikasi dari temuan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Dalam melanjutkan pemahaman yang tentang konten analisis, berikut beberapa aspek penting yang dapat membantu memahami implementasi dan tentang apa dalam metode ini. Aspek teknis dan etis penggunaan software. Dalam era digital saat ini, banyak peneliti menggunakan perangkat lunak analisis konten untuk mengelola dan menganalisis data. Besar perangkat lunak seperti NVivo, Maxda, atau Atlas TI membantu dalam coding dan analisis, menyediakan alat untuk visualisasi data dan memudahkan kolaborasi. Yang kedua, pertimbangan etis. Saat mengumpulkan data dan menganalisis data, terutama data yang bersumber dari internet atau media sosial, peneliti harus memperhatikan privasi dan hak cipta penting untuk mendapatkan izin ketika diperlukan dan menghormati keanoniman serta kerahasiaan informasi subjek penelitian. Penyerapan interdisipliner. Konten analisis digunakan lintas disiplin ilmu untuk berbagai tujuan. Yang pertama, dalam ilmu komunikasi untuk menganalisis bagaimana berita atau isu tertentu dilaporkan dalam media. Dalam psikologi untuk mengeksplorasi tema dan narasi pribadi atau diskusi kelompok fokus membahas masalah psikologi. Dalam ilmu politik untuk menilai retorika politik dan kampanye. Dalam studi budaya untuk memahami bagaimana identitas dan norma budaya diekspresikan dalam dan diproduksi melalui media. Dalam sekarang tantangan. Yang pertama, subjektivitas. Meskipun konten analisis berupa objektivitas, proses pembuatan kategori dan interpretasi data bisa subjektif. Peneliti harus waspada terhadap bias pribadi atau konseptual yang bisa mempengaruhi analisis. Yang kedua, kompleksitas bahasa. Ironi, sarkasm, atau nuansa bahasa dapat sulit diinterpretasikan dan dikodekan secara akurat. Ini menuntut kepekaan tinggal dari peneliti terhadap konteks logistik dan sosial. Yang ketiga, perubahan konteks dalam analisis historis atau di media yang berubah cepat. Konteks tepat sebuah teks diproduksi bisa sangat mempengaruhi maknanya. Peneliti harus memiliki pemahaman yang kuat tentang konteks historis atau sosial untuk interpretasi yang tepat. Kesimpulan dari konten analisis itu, melalui konten analisis, peneliti dapat menggali lebih dalam ke dalam data tekstual yang mengungkap pola, tema, wawasan, dan lain tidak mungkin ditemukan meskipun ada beberapa tantangan. Ketelitian dalam keperencanaan dan penelitian, desain metodologis yang kuat, dan kesadaran etis dapat dihasilkan wawasan yang sangat berharga dan dapat memperkaya pemahaman kita tentang fenomena sosial dan budaya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video saya tentang pengertian konten analisis. Jika ada kesalahan kata
atau kesalahan dari kalimat, mohon dimaklumi. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen video saya karena itu semua gratis ya. Terima kasih.